Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1, pengantar rekayasa dan desain kelas 76 SAPPK Kampus Cirebon. Pertama-tama mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Lantika sebagai dosen pengampu dan asisten dosen Kak Japran dan Kak Putu yang sudah memberikan banyak ilmunya agar kami bisa menyusun proposal ini. Di sini kami akan mempresentasikan proposal kami mengenai share detector. Adapun kelompok kami terdiri dari Anargia Samika, Andis Destin Irianto, Amelia Alnasar Hasna, Diha Yukinasi, Julius Christian Eliezer, dan Nafi Akbar. Outline yang akan kami bawakan pada saat ini ada beberapa outline. Yang pertama untuk latar belakang persoalan tujuan, visi dan misi akan dijelaskan oleh Diha Yukinasi. Kemudian sasaran, moto, target konsumen, logo, dan manfaat akan dijelaskan oleh Amelia Alnasar Hasna. Kriteria produk, pohon solusi, masalah, brainwriting, analisis, morfologi, collaborative sketching akan dijelaskan oleh Anargia Samika, alternatif desain, spesifikasi desain pertama, kedua, dan ketiga akan dijelaskan oleh Nafi Akbar, rancangan, anggaran, biaya akan dijelaskan oleh saya sendiri dan Julius Christian Eliezer. Untuk yang pertama, silakan untuk Dihayu untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih Andis. Berikut ini merupakan hal yang melatar belakangi penemuan produk kita. Seperti yang kita tahu, pada tahun 2019 muncul virus baru yang bernama COVID-19 yang mengharuskan kita untuk melakukan jaga jarak. Namun, menurut hasil survei menyebutkan bahwa menjaga perilaku jaga jarak di lingkungan tempat duduk umum lebih rendah presentasinya daripada memakai masker dan mencuci tangan. Untuk persoalan yang kita ambil, yang pertama adalah kurangnya kesadaran masyarakat dengan protokol kesehatan seperti social distancing yang berpotensi menyebabkan penularan COVID-19 semakin meningkat. Yang kedua, banyak masyarakat yang menganggap orang yang terlihat sehat tidak akan menularkan penyakit sehingga lengah dengan social distancing. Selanjutnya, kita memiliki dua tujuan. Untuk tujuan yang pertama adalah membantu pemerintah dalam program nasional yaitu social distancing, dan yang kedua adalah mengingatkan masyarakat akan penyebaran COVID-19 apabila tidak melakukan social distancing. Selanjutnya, visi dari produk kita adalah menyediakan solusi berupa produk yang dapat menyadarkan masyarakat untuk menerapkan social distancing dengan misi mendorong masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan menerapkan social distancing pada saat beraktivitas di kursi, merancang dan mengembangkan sebuah sensor dengan ukuran, alat dan bahan serta penempatan pada bangku yang ideal sehingga produk dapat bekerja dengan efektif, dan yang terakhir adalah mendistribusikan produk dengan menjaga kualitas dan meningkatkan kuantitas produk tersebut. Kemudian, adapun sasaran dari produk kami dapat dibagi menjadi 3, yaitu bagi pemerintah, masyarakat umum, dan pelajar. Produk kami dapat membantu program pemerintah, yaitu social distancing di lingkungan umum, khususnya di antrian tempat duduk umum dengan sebuah alat pendeteksi. Kemudian, dengan adanya alat ini yang akan mengeluarkan suara apabila ada suatu pelanggaran, masyarakat bisa lebih mematuhi protokol kesehatan seperti social distancing. Terakhir, pelajar saat di sekolah bisa merasa lebih nyaman dan aman dengan menjaga jarak tempat duduk sehingga bisa mengurangi kekhawatiran penularan COVID-19 yang tinggi. Adapun moto dari produk kami yaitu berguna seiring berjalan waktu dengan ide dan karya. Kemudian, chair detector ditujukan untuk semua pihak yang memiliki fasilitas jumlah bangku yang ditempati oleh banyak orang, khususnya pemerintah, pengguna fasilitas umum seperti kursi antrian, dan lingkungan sekolah. Adapun logo dari produk kami yaitu badan kursi berbentuk huruf C sebagai tipografi dari kata chair, kemudian kaki kursi berbentuk huruf T sebagai tipografi dari kata tektor, dan icon sensor sebagai simbol dari produk yang kami buat, yaitu sensor pendeteksi, dan brand produk yaitu chair tektor.
Kemudian manfaat dari produk kami yaitu mencegah penularan akibat kurangnya social distancing, khususnya di antrian tempat duduk umum dan lingkungan sekolah, dan memberikan rasa lebih aman kepada masyarakat, khususnya di antrian tempat duduk umum dan lingkungan sekolah dengan adanya jarak antar satu dengan yang lainnya. Untuk kriteria produk, yang pertama ada bentuk minimalis agar produk dapat dioperasikan di banyak tempat yang sering terjadi pelanggaran dan tidak memakan banyak tempat. Yang kedua ada sensorik, untuk meminimalkan kontak langsung antara pengguna dengan produk, digunakan fasilitas yang minim sentuhan langsung. Berikut merupakan salah satu proses kami dalam membuat chair tektor. Yang pertama adalah menggunakan pohon masalah dan pohon solusi. Next ada brainwriting, yaitu teknik untuk mencurahkan gagasan tentang suatu pokok permasalahan atau tentang suatu hal secara tertulis. Yang ketiga ada analisis morfologi. Analisis morfologi ini bertujuan untuk menghasilkan minimal 6 indikator penyusun produk oleh masing-masing anggota kelompok. Ada collaborative sketching, metode yang dilakukan dengan cara mengkolaborasikan gambar dari setiap anggota kelompok dan bertujuan untuk mengembangkan suatu ide. Kemudian masuk ke alternatif desain, terdapat 3 desain terbaik yang kami pilih secara voting. Yang pertama desain dari Andis, yang kedua dari desain dari Amel, dan yang ketiga ada desain dari Julius. Spesifikasi desain pertama yang didesain oleh Andis itu berbentuk persegi panjang dengan bahan kaca dan sumber energi dari baterai dengan jenis pendeteksi gerakan dan letak pemasangan di sandaran kursi dengan ukuran lebar 3 cm dan panjang 5 cm. Lalu desain yang kedua itu dari desainnya Amel yang berbentuk lingkaran dengan bahan kaca dengan sumber energi dari baterai dan jenis pendeteksi dari sensor visual. Letak pemasangan ini di sandaran kursi dengan ukuran diameter 12 cm. Lalu spesifikasi yang terakhir dari Julius itu berbentuk stadium dengan bahan kaca, dengan sumber energi baterai dan jenis pendeteksi sensor gerak. Letak pemasangan alat ini di atas sandaran kursi dengan diameter 8 cm dengan panjang 18 cm. Baik, selanjutnya mengenai rancangan anggaran biaya 3 desain yang terpilih. Di sini adalah RAB dari desain yang pertama, yaitu dengan menggunakan 3V, IC LED PCB Hall, IR LED infrared, IR LED infrared 5 mm 940 nanometer emitter diode, buzzer aktif, baterai, resistor 100 ohm, soket baterai, double tap magic, akrilik lembaran, dan baut sekrup. Adapun untuk total dari membuat produk desain 1 yaitu sebesar Rp36.500. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Julius. Baik, berikut ini merupakan rancangan anggaran biaya desain 2 yang disusun oleh Amalia Almasna. Yang pertama ada Arduino Nano, ultrasonic sensor, buzzer, mini USB, kabel jumper, mini breadboard, holder, baterai sepasang, kawat 4 mm infraboard, dan akrilik lembaran. Adapun anggaran biaya yang ditotalkan yaitu bernilai Rp145.124. Next. Dan selanjutnya terakhir adalah anggaran biaya desain 3 oleh Julius Eliezer. Yang pertama ada Arduino Nano V3.0 buzzer mini aktif DC, modul 2i2C dengan blue LCD, PIC 5 volt, baterai 9 DC, baterai holder 9 volt, mini breadboard, double magic tap 1 mm x 1 meter, akrilik 5 mm, jumper cable dan alligator clip 8 cm. Adapun total anggaran yang disusun yaitu Rp246.990. Next.
Berikut ini merupakan human resources yang disusun oleh kelompok kami, terdiri dari Andis Desrianto sebagai Chief Executive Officer atau CEO, lalu Julius Christian Eliezer dan Amika sebagai Finance Accounting, lalu ada Amalia Alnasa sebagai Creative and Design, dan yang terakhir ada Ayu Kinasi dan Nafi Akbar sebagai Marketing and Public Relations. Baik, itu saja yang bisa kami presentasikan mengenai proposal dari Certektor. Bagi rekan-rekan semua yang ingin menanyakan sesuatu, kami persilakan. Baik, terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah menanyakan sesuatu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.